Kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Sebanyak 378 juta kasus positif COVID-19 telah terdeteksi di Indonesia. Sampai saat ini, swab test menjadi metode tes paling relevan untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Swab test menggunakan PCR untuk mengamplifikasikan DNA virus yang diambil dari sampel cairan tubuh pasien. Diambil melalui pengusapan pada rongga nasofaring dan atau orofaring untuk mengambil sampel yang mengandung sel pasien, partikel virus, dan mikroba lainnya. Virus COVID-19 seperti kebanyakan virus lainnya, termasuk HIV, memiliki material genetik atau genom berupa RNA yang terdiri dari untai tunggal. Virus RNA dikelilingi oleh protein nukleokapsid di dalam sebuah struktur pelindung yang disebut envelope atau amplop. Beberapa jenis protein melekat pada envelope tersebut. Genom pada virus COVID-19 memiliki gen yang membuat virus mampu bereplikasi dan memperbanyak diri di dalam tubuh inang, atau dalam hal ini adalah tubuh pasien COVID-19. Tujuan dari tes swab adalah untuk mengidentifikasi keberadaan genom tersebut. Gen yang diidentifikasi umumnya adalah gen N yang mengkode pembentukan protein nukleokapsid. Virus RNA yang diisolasi dari tubuh pasien tidak cukup untuk mendeteksi keberadaan gen tersebut, sehingga dilakukan proses PCR untuk memperbanyak jumlah gen N. Pada proses ini, dilakukan reverse transcription PCR. Pada swab test ini, primer forward dan reverse akan menempel pada masing-masing ujung pada sekuen gen N. Setelah primer pertama menempel, enzim reverse transkriptase akan menyintesis salinan DNA untai tunggal dari RNA virus. Salinan tersebut disebut sebagai complementary DNA atau cDNA. Setelah RNA dihilangkan, primer kedua akan menempel pada ujung lain dari cDNA. Enzim Taq polimerase akan menyintesis sekuen kedua DNA, menghasilkan salinan dari gen N dari RNA virus. Salinan DNA ini kemudian akan menjalani proses amplifikasi yang terdiri dari tahapan denaturasi yang membuka untai ganda DNA, annealing di mana primer akan menempel pada masing-masing ujung sekuen gen N, dan ekstensi di mana Taq polimerase akan menyintesis untai DNA baru. Jumlah salinan yang dihasilkan akan berlipat ganda pada setiap siklus. Setelah 30 siklus, proses PCR menghasilkan jutaan salinan DNA dari RNA virus. DNA target hasil amplifikasi akan ditambahkan dengan probe fluorescence sebagai penanda sehingga jumlah DNA target dapat dikuantifikasikan. Semakin banyak jumlah virus akan meningkatkan jumlah produk PCR yang dihasilkan dan meningkatkan tingkat fluoresensi.